udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari satu ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul penerapan metode dalam pembelajaran IPA SD yang diampu oleh dosen pengampu Ginalita Ratnayanti, MPD. Yang beranggotakan saya Gita Magia dan rekan saya Siti Nurjana dan Aulia Salsabila. Lanjut dibacakan oleh rekan saya Aulia Salsabila. Baik, memilih metode pelajaran untuk pembelajaran IPA. 1. Metode belajar hendaknya sesuai tujuan. Mengajar di jenjang pendidikan yang berbeda perlu menggunakan metode belajar yang berbeda pula. Mengajar IPA SD dikembangkan atas prinsip-prinsip. 1. Berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tangkap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 4. Relawan dengan kebutuhan kehidupan menyeluruh dan keseimbangan. 5. Belajar sepanjang hayat dan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dua, metode belajar hendaknya diadaptasi dengan kemampuan siswa. Mengajar tidak akan mengenai sasaran apabila siswa belum siap mempelajarinya. Pelajaran direncanakan serta disusun dengan baik, menggunakan metode yang tepat, dan diberikan oleh guru yang mahir, hampir tidak berguna bila siswa tidak dapat mengikutinya dengan baik. Metode mengajar disesuaikan dengan kemampuan dan keseimbangan para siswa. 3. Metode belajar hendaknya sesuai dengan psikologi belajar. Pemberian pengalaman langsung semakin penting pada pembelajaran IPA. Pengulangan secara berkala pula terhadap perhatian khusus. Karena fakta atau konsep seringkali harus diulang agar tertanam dalam otak siswa. Pengulangan bisa dilakukan dengan memberikan latihan-latihan menghubungkan konsep yang satu dengan konsep lainnya atau melalui identifikasi dan pemecahan masalah. 4. Metode belajar hendaknya sesuai dengan bahan pengajaran. Metode mengajar yang baik perbedaan untuk mata pembelajaran yang satu dengan mata pembelajaran yang lain. Setiap mata pembelajaran tidak dapat dihindari penggunanya beraneka ragam metode mengajar. Bahasa yang bersifat khas menuntut metode yang khas pula. 5. Metode belajar hendaknya sesuai dengan alokasi waktu dan sarana, prasarana, dan tersedia. Keinginan mengajar suatu topik dengan ideal, jangan lupa membatasi diri dengan ketersediaan waktu yang telah ditetapkan. Bila bagian pengajaran tidak selesai pada akhir semester, dapat kita katakan metode yang kita gunakan tidak dapat. Selain itu, juga harus mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana. Tidak dapat memaksakan diri untuk menggunakan metode belajar tertentu jika sarana dan prasarana untuk metode tersebut tidak tersedia. 6. Metode belajar hendaknya sesuai dengan pribadi guru. Apapun metode yang dipakai oleh seorang guru, maka metode itu harus dianggap sebagai metode terbaik bagi dirinya. Harus sesuai dengan kepribadiannya. Metode mengajar yang digunakan oleh seorang guru lain, tapi juga tidak harus berbeda dengan metode yang digunakan oleh guru lain. Tidak perlu memaksa diri untuk meniru metode yang dipakai guru lain karena dianggap baik. Tapi kita sendiri belum tentu bisa melakukan prinsip sama. Metode mengajar yang kita gunakan hendaknya sesuai dengan pribadi kita yang dapat kita lakukan dengan baik. Sebaiknya tiap guru berusaha menemukan metode mengajar yang benar-benar sesuai dengan
hingga sampai pada suatu kesimpulan. Bila perlu, hasil kerja ditempel di papan panel untuk kebanggaan kelompok. Yang C, evaluasi terhadap metode yang digunakan. Menitik beratkan bagaimana siswa belajar, buka apa yang mereka pelajari. Evaluasi diorientasikan kepada proses mental anak selama pembelajaran berlangsung. Pokok bahasan tumbuhan hijau. Yang A, metode belajar yang digunakan metode eksperimen. Yang B, proses pembelajaran. Tahap perencanaan perlu dijelaskan kepada siswa tujuan eksperimen. Mereka harus memahami masalah yang akan dibuktikan melalui eksperimen, yaitu 1. Betulkah tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri? Yang kedua, apakah pertumbuhan tanaman dapat diamati? Kepada siswa perlu diterangkan pula. 1. Alat serta bahan-bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Yang kedua, supaya tidak mengalami kegagalan, siswa perlu memahami variabel yang harus dikontrol dan dengan ketat. Yang ketiga, ada urutan kerja selama eksperimen. Yang keempat, cara membuat laporan. Yang C, evaluasi terhadap metode yang digunakan. Untuk mengukur metode yang digunakan, sukses jika 1. Siswa dapat melakukan prosedur eksperimen dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membuktikan sendiri bahwa tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri dan pertumbuhan tanaman dapat diamati. Contoh pembelajaran IPA SD kelas 5. Pokok bahasan, makanan dan kesehatan. Yang A, metode belajar yang digunakan metode kerja kelompok. Proses pembelajaran. Jelaskan tujuan kerja kelompok, jelaskan tugas dan bahan rujukannya. Tugas yang harus dikerjakan siswa adalah sebagai berikut. 1. Sebutkan berapa contoh makanan yang suka dicerna. Yang kedua, apakah makanan ini bermanfaat bagi kesehatan? Yang ketiga, sebutkan pula beberapa contoh makanan yang mudah dicerna. Yang keempat, apakah yang disebut makanan bergizi? Yang kelima, beri penjelasan mengapa kita memerlukan berbagai macam makanan. Yang keenam, apakah guna karbohidrat bagi tubuh. Yang ketujuh, isi tabel ini berdasarkan bacaan tentang makanan di buku paket. Yang kedelapan, apakah yang dimaksud makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang C, evaluasi terhadap metode yang digunakan. Untuk mengukur metode yang digunakan, sukses jika 1. Selama kegiatan, seluruh siswa terlibat secara aktif, berpartisipasi dalam diskusi, tercermin sikap saling menghargai dan menghormati pendapat, bantu-membantu. Contoh pembelajaran IPA SD kelas 6. Pokok bahasan itu perkembangan makhluk hidup dan tanggapan makhluk hidup terhadap rangsang. Yang A, metode belajar yang digunakan metode penemuan atau discovery. Guru hanya membimbing dan memberi instruksi, siswa menemukan sendiri. Yang B, proses pembelajaran mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat merangsang proses mental siswa sehingga siswa mampu mengasimilasikan konsep dan prinsip. Yang A, bagaimana tubuh berkembang biak. Yang B, bagaimana hewan berkembang biak. Yang C, bagaimana makhluk hidup menerima dan menanggapi rangsang. Yang C, evaluasi terhadap metode yang digunakan. Untuk mengukur metode yang digunakan, sukses jika keberhasilan metode belajar. Kita dapat menilai sukses jika siswa melalui proses mentalnya mampu menemukan sendiri jumlah, fakta, atau konsep yang diharapkan. Oke, mungkin cukup. Baik, terima kasih. Mungkin kurang lebih seperti itu dan mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Ini udah. Udah.